Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas tentang sol sandal dan sol sepatu ya. Di kesempatan sore kali ini di tempat saya ya, di Kota Batang. Ya, Kota Batang, Provinsi Jawa Tengah, itu gerimis ya. Gerimis dan mendung. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu badminton ya. Warnanya kuning, keren ya. Kuning dengan merek Yonex Power Cushion 01 Limited ya. Saya sering menangani sepatu ini. Tapi kali ini problemnya beda ya. Problemnya tidak biasa ya, tidak yang seperti biasanya. Nanti problemnya akan saya simak di meja pengerjaan saja ya. Dan saya terima kasih karena ini pelanggan saya yang dari luar kota, luar pulau bahkan ya. Dari pulau dari Sumatera, dari Jambi atau mana ya? Saya lupa juga. Maaf ya kalau saya lupa. Dan terima kasih banget sudah mempercayakan Sol Sepatu Ajaib ya. Sudah kesini lebih dari satu kali ya. Dan oke, tidak berlama-lama kita akan simak cara atau apa permasalahan sepatu ini sehingga dibela-belain dari jauh-jauh datang ke lapak saya ya. Dan setelah saya telusuri ternyata problem atau masalahnya itu jebol ya atau seperti ini ya. Rusak di bagian depan seperti ini. Ya. Ya lumayan sedikit parah ya ini ya. Yang bagian dalam aman sih ya. Hanya di bagian luar sepatunya. Bagian depan ini mengelupas-lupas seperti ini. Ini nggak bagus banget ya kalau buat main, jadi jelek. Makanya ini mau saya perbaiki. Tentunya untuk memperbaiki hal seperti ini, yang kita lakukan adalah harus menambal ya, harus ditambal di bagian sini ya, agar bagian ini tidak lagi terlihat bagian yang mengelupas seperti ini. Dan tambalan biasa saya memakai tali tas ya, karena ini kuning, jadi saya harus memakai tali tas yang warna kuning ya. Bentar saya carikan dulu ya. Jadi warna tali tasnya juga harus komplit ya, agar kita mudah dalam mengerjakan. Nah, di sini saya akan cari dan pilih tali tas yang warna kuning ya. Ini saya juga punya coklat ya, tali tas coklat, biru muda ya ini. Biru muda banyak sih. Biru muda, terus hijau juga ada nih, hijau, merah, orange ya. Atau merah banget, merah pekat ya ini, merah. Ada biru ya, biru ini biru muda, biru ada kuning. Nah, aduh pilek saya. Kita ambil yang kuning ya, kita ambil kuning untuk menambal itu karena lebih cocok ya karena warnanya kuning. Dan kita masukkan yang ini ya, ini juga apa namanya ini, aduh pilek saya. Ini krem ya, saya singkirkan dulu ya tali tas. Dan saya akan pakai ini ya, yang tentunya warnanya paling sesuai di antara warna-warna tadi. Dan kita harus ukur dulu ya panjang rusaknya biar nanti sesuai. Kira-kira segini. Kita harus potong. Dan kita sebelum lem kita harus pakai korek ya. Kita harus ini pakai korek pinggir-pinggirnya biar nanti tidak cepat lepas dan membakarnya tidak saya videokan ya. Dan ini setelah saya bakar pakai korek, jadi hasilnya tidak cepat mengelupas ya, tidak cepat lepas. Beda dengan yang belum dibakar, ini akan cepat seperti ini ya. Akan cepat mengelupas. Kalau yang sudah dibakar aman ya. Oke, dan tentunya sebelum kita lem aja dulu bagian ininya. Bagian yang mau buat nambal kita lem dulu ya. Nah, di sini memakai lem fog ya. Kalau untuk menambal seperti ini, cocoknya pakai lem fog ya. Maaf saya agak pilek karena perubahan cuaca di sini yang ekstrim ya, kadang panas. Tadi siang panas, sore langsung gerimis. Ini gerimisnya udah nggak ada, mendung ya. Jadi membuat kondisi fisik itu agak lumayan drop.
Oke, ini setelah saya lem, kita jauhkan dulu ya, pinggirkan dulu dan kita fokus di sepatunya. Kita harus membuka sisi-sisi yang nanti kita akan lem ya. Jadi kita akan membuka dari sisi luar ya. Jadi kita nanti akan menambal dari sisi luar sini ya. Makanya kita harus ini lepas bagian ini. Bukan lepas ya, lemnya ya. Kita pakai aseton ya, biar lebih cepat saja, biar lebih enak, biar lebih mudah. Tapi ini bisa saja ini ya putus ya, tapi nggak apa-apa. Karena aseton ini bahan-bahan seperti ini itu rentan kalau dipakai aseton pasti kalah ya. Ini juga kalah dia. Terus kita bisa pakai obeng ya untuk merapikannya. Tuh kan kalah dia bahan. Dilepas kalian nggak apa-apa ya. Belakangnya juga. Oh, belakangnya sudah ya. Belakangnya malah sudah semua tuh. Setelah ini langkah selanjutnya kita harus mengelem ya, mengelem bagian yang kita sudah bongkar tadi ya. Tapi ini masih ada cairan asetonnya ya, biar kering dulu lah. Oke, kita mulai lem. Di sini tetap saya memakai lem fok. Ini untuk menambal ya, jadi lem fok sangat cocok banget. Dan ini yang jelas pasti ini nanti tidak nyampe ya, tidak nyampe ke itu ya, ke apa ya namanya ya, ke atas. Dan bawahnya juga nanti kenanya sedikit ya, karena ini jaraknya lumayan juga ya. Untuk itu tali tasnya juga dia nggak begitu lebar, jadi nanti tidak bisa menutup semua sisi ini. Nanti bisa ditambal lagi ya, ditambah kalau seumpama tidak mencukupi ya. Ini tunggu kering dulu, nanti kita tempelkan bareng-bareng. Oke, dan setelah kering bisa kita tempelkan ya. Saya mau menempelkan dari bagian depan dulu. Ini kan tali tas ada bagian yang ini ya, yang tebel dan yang tipis. Yang tebel di bagian bawah ya, yang tipis di bagian atas. Jangan sampai ketuker. Ini kita tempelin di bagian sini dulu ya, paling pojok sini. Nah, kalau sudah lu urutkan aja ke belakang ya. Usahakan semua sisinya apa tuh namanya? Tertutupi ya, semua sisi sepatunya. Usahakan semua sisinya tertutupi. Pelan-pelan saja ya. Kita masuk ke bagian ini ya. Dan usahakan semua sisinya itu tertutupi ya. Dan kita masuk di bagian sini. Nah, ini sudah tertutup ya. Bagian tadi yang rusak-rusak yang sobek sudah tertutup ya. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan yang bawahnya ini. Terus langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Setelah ini semuanya kita apa ya? Setelah semuanya kita bereskan ya. Bentar, saya mau membereskan di bagian yang depan dulu. Sepertinya ini agak rewel nih yang bagian depan, tidak mau masuk.
keseluruhan. Nah, ini udah beres ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus menjahit ya. Ini langsung dijahit. Apakah yang dijahit atasnya dulu? Jangan ya. Kok kenapa jangan ya? Biasanya saya menjadi atasnya bang. Biasanya abang menjadi atasnya. Oh ya, ini nanti kita tambal lagi ya sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ini kita selesaikan dulu. Kenapa kok harus di bagian bawah? Karena kalau kita jahit atas, nanti di bagian bawah kan ketarik ke atas. Karena ini sisanya sedikit banget ya. Sisanya yang masuk sedikit banget. Jadi kita harus otomatis kita harus jahit bawah dulu ya. Nanti atas sesisanya. Apa ya? Aduh, saya pilek banget sih. Wah. Maaf ya kawan-kawan kalau ada suara-suara pilek-pilek saya. Karena emang nggak bisa terkontrol ini pilek. Oke ya, dan kita jahit di bagian ininya dulu ya. Bagian outsole-nya dulu ya, biar ini kejahit sama bagian outsole ya, tambalannya. Kita insole, kita lepas dulu ya. Ini insole-nya ya. Yonex ya. Kita lepas dulu. Barulah kita jahit ya. Kita mulai dari bagian sini ya. Ini biar kejahit ya. Yonex Power Cushion Limited 01 Limited. Untuk menjahitnya ini tidak boleh sembarangan ya, harus terkena bagian-bagian tambalannya ya, nggak boleh asal. Bener-bener ini jangan asal ya, karena kalau asal nanti percuma kita nambal ya, tambalannya akan sia-sia. Jadi ini kan belum dilem ya. Ini kenapa saya nggak lem dulu? Karena ini saya agar bisa memastikan ya, nanti lemnya nanti, agar bisa memastikan bahwa tambalan ini bisa terjahit ya. Jadi di tengah-tengah antara upper dan outsole ini, tambalan ini harus terjahit, harus wajib terjahit. Kalau enggak, percuma kita nambal. Hasilnya enggak bakalan awet. Makanya ini ketika menjahit ini benar-benar, nah kita harus kontrol, kita harus buka dulu ya. Apakah jarumnya itu bisa nyangkut di tambalannya? Kita harus pastikan kalau jarum kita itu nyangkut di sini di tambalan ya. Jadi menambal itu bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau bahannya seperti ini tidak kurang ya, kurang pas. Itu kita benar-benar dihadapkan dengan sesuatu yang susah ya, harus dikontrol dulu ya, nggak bisa langsung dijahit, itu enggak. Jadi ketelatenan dan keuletan dan ketelitian, yang jelas ketelitian itu diperlukan ya. Nah, ini ya jarumnya kita harus kenakan nih ya, kenakan bagian ini. Jadi nanti atasnya ketarik sedikit ya, nggak apa-apa. Jadi daripada bawahnya yang ketarik terus nanti nggak bisa dimasukkan ke, itu malah kita repot. Makanya kadang ada tutorial saya yang kadang agak menyimpang ya, beda dengan apa yang saya tutorialkan sebelumnya, karena kondisi sepatunya itu beda. Jadi saya membuat tutorial itu sesuai dengan kondisi sepatu. Kalau kondisi sepatunya seperti A ya saya pakai cara A. Kalau kondisi sepatunya seperti, walaupun sama mereknya, sama bentuknya, tapi kalau kondisinya seperti B, saya juga akan memakai cara yang B ya. Jadi saya tidak memakai cara A karena nanti tidak akan efektif ya. Kalau cara apa permasalahannya apa, pakai caranya beda, itu tidak akan efektif ya. Jadi beda permasalahan itu beda cara menanganinya. Walaupun sepatunya sama. Oh ya, ini belakang nggak saya buat jalan benang karena ini bahannya pilon. Jadi kalau bahan pilon itu aman. Oke ya, jadi untuk bagian atas itu sesisanya ya. Kita lebih fokus ke bagian bawah dulu ya. Jadi
dicepit seperti ini ya. Dicepit seperti ini. Biar nanti ini nggak keluar lagi ya. Kalau cuma hanya mengandalkan lem tidak tercepit jahitan seperti ini nanti akan keluar ya. Tambalan yang kita buat nanti akan naik ke atas, naik keluar, dan nanti akan lepas ya. Makanya sebelum itu terjadi kita harus mengantisipasinya terlebih dahulu ya, mengantisipasinya dengan cara tadi itu ya. Ini benar-benar butuh ketelitian ya, yang sangat luar biasa emang. Bahkan saya harus mengulang 1-2 kali jahitan agar ini terkena ya. Harus saya ulang karena kalau nggak diulang tarik terus malah nanti jelek nih. Kayaknya nih bagian depan harus dibuat jalan benang ya. Nanti saya coba dulu. Karena itu bahannya sudah karet, tidak pilon. Ini yang saya jahit masih di bahan pilon ya. Ini butuh ketelitian dan kehati-hatian ini. Kalau salah bukannya malah betul tapi sepatu malah tambah rusak ya. Nyangkut terus dia maunya. Tambalannya maunya dia nyangkut terus. Tapi aman. Oke, ini saya mau kasih jalan benang ya. Coba ya untuk bagian depan sini karena ini bahannya sudah beda. Saya coba dulu ya. Karena ini bahannya karet nih. Tuh kan? Mudah dibuat jalan benang, bisa nih. Karena beda bahan nih. Udah di depan dia karet. Walaupun kuning tapi dia karet nih. Karet ya, mulur ya. Mudah ya ini ya. Karet. Dia karet sampai sini dia. Sampai sini. Habis ini dia pilon lagi. Tapi saya tidak akan selesaikan semua. Saya hanya mentutorialkan tentang cara menambal ini ya, karena di sana tidak apa-apa di bagian yang sana ya. Hanya yang rusak di bagian sini. Tapi nanti saya akan jahit semua muter ya setelah habis bikin video ya. Yang jelas ini yang poin-poinnya saja ya yang saya share. Ini sudah beda nih, harus dari bawah nih. Emang susah juga ya. Bang itu dilem dulu bisa nggak bang? Bisa, tapi nanti kita akan susah. Kita akan susah menentukan apakah sudah tambalan terkena jarum, apakah belum, itu susah kalau sudah nanti kita lem dulu ya. Makanya nanti lemnya nanti saja kalau sudah selesai dijahit. Bang kalau sudah selesai dijahit nanti yang dilem hanya atasnya doang dong. Iya betul, yang dilem cuma bisa atasnya doang. Terus bawahnya gimana? Gitu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, bawahnya aman karena sudah ada jahitan kita ya. Karena sudah ada jahitan kita jadi bawahnya aman. Nah, ini sudah selesai ya. Selesai di sini. Berarti ini tidak saya lanjutkan ke sana ya, karena di sana tidak apa-apa. Dan saya akan mentutorialkan cara menjahit untuk bagian atasnya ya.
Oke ya, ini sudah, tinggal saya akan mentutorialkan menjahit yang di bagian atas ya. Sudah. Nah, ini saya harus menjahit bagian atas ya, atas. Di mana atasnya? Di bagian sini ya. Saya harus menjahit di bagian atas karena kalau tidak dijahit ini nggak kuat ya. Bagian atas juga harus dijahit ya. Saya pakai benang yang sama karena warnanya sama, tambalannya juga sama. Pakai benang kuning juga nomor 9 ini. Ini proses menjahit uppernya ya, tambalan dengan uppernya. Kalau tadi menjahit antara upper, outsole dan tambalannya ya. Jadi agak rumit-rumit sedikit lah karena permasalahannya juga sedikit rumit. Oke ya, dan saya masih proses menjahit di bagian atasnya ya. Jadi dijahit juga seperti ini ya atasnya. Ini masih sampai di tengah, nanti dijahit semua sampai ke depan ya. Ini saya masih melakukan proses menjahit di bagian atasnya. Jadi mudah-mudah susah ya. Susahnya itu harus teliti dan telaten dan apa ya? Harus teliti lah dalam kita mengerjakan sesuatu yang sedikit susah seperti ini ya. Kalau yang ditambal di bagian sini perbatasan ini sangat mudah banget. Ini kan di atas ya. Jadi menurut saya itu sulit kalau di atas. Bisa sih dipasang di tengah-tengah dan kita jahit bawah dan atas. Tapi kalau sambungannya ini tidak apa ya, kalau batas tambalannya terlihat itu kurang bagus menurut saya. Dan ini sudah terjahit semua untuk bagian atas ya. Bagian atasnya sudah terjahit semua. Terus langkahnya apa setelah ini? Langkahnya adalah kita harus menjahit bagian ini juga. Tapi pertama-tama kita harus lem bagian ini ya. Lem bagian ini kan mangap ya. Kita harus lem dulu baru kita jahit. Dan di sini saya mau memakai lem fok ya. Lem fok untuk karena ini mau dijahit ya cukup pakai lem fok saja. Tapi kalau nggak mau dijahit ya tapi saya sarankan dijahit ya. Tapi kalau dilem saja itu kurang, nanti akan lepas lagi. Makanya saran saya harus dijahit saja bagian ini. Tapi ingat ya, kalau jahitan atas sudah selesai baru kita beralih ke sini. Step-stepnya harus sesuai, jahit bawah dulu, jahit atas, terus jahit ini ya. Oke ya, sudah kering waktunya kita menempelkan. Ini belum kering banget tapi nggak apa-apa. Dan pertanyaan yang paling tepat adalah apakah ini bisa disayat? Bisa ya, ini bekas sayatan sudah bisa. Saya bisa menyayat memakai alat penyayat ya. Ini bisa disayat. Jangan takut ya. Ini ternyata bisa disayat ya. Ataupun kalau kawan-kawan bingung bisa pakai solder juga bisa ya. Tapi ini disayat bisa mending disayat pakai alat penyayat saja ya daripada harus disolder. Tapi itu saran saya saja sih. Ya. Ini sudah tersayat semua ya. Tinggal kita menjahit. Di sini saya menjahit pakai benang yang hampir sama ya, yang merah seperti ini. Karena ini menurut saya susah jadi banyak step-stepnya ya. Nah, jadi dijahit juga biar nanti tidak lepas. Kalau nggak dijahit percuma nanti lepas ini.
Oke ya, dan ini hasil setelah saya jahit. Kalau sudah dijahit seperti ini kan aman ya, nggak akan lepas lagi ya, karena sudah ada jahitannya. Terus langkah terakhir adalah kita harus mengelem bagian tadi yang kita jahit ya, karena tadi kan belum kita lem ya, jadi harus kita masukkan lem bagian yang tadi ya. Nggak apa-apa, cukup di atasnya saja seperti ini. Setelah itu kita nanti press ya, hanya di atas-atasnya saja yang kita lem, karena tidak mungkin sampai masuk ke bawah ya. Jadi hasilnya akan seperti ini nanti ya, kurang lebih seperti ini hasil tambalannya ya. Dan ini belum menempel ya. Setidaknya ini tidak seperti tadi ya, tidak rusaknya tidak terlihat. Akan seperti ini juga ya, jadi rusaknya tidak terlihat, cuman ini belum saya jahit ya. Masih saya tambal tapi belum saya jahit, dan ini yang sudah saya jahit ya. Hasilnya akan seperti ini. Dari tampak depan sudah tidak ada ya bagian yang rusak-rusak, sudah bagus. Tinggal nanti ini dijahit muter biar lebih kuat, dan ini nanti dipres pakai alat pres biar nanti lemnya hasilnya maksimal. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu tadi cara menambal sepatu badminton apa nih namanya, Yonex Power Cushion ya, yang tadinya sininya cacat ya, pada sobek. Ini sudah rajin, sudah bagus dipakai lagi, sudah keren ya, sudah tidak akan mangap lagi. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.